disampaikan. Yang demikian itu adalah sesuatu yang menjadi rutinitas dan kebiasaan ahlul iman. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pemerhati Roja, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, bagaimanakah kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Teriring doa, harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya, hidayah, keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas dan urusan kita. Tak lupa kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali guna menghadirkan program kajian dan bimbingan ilmiah live bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala secara langsung dari Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember, guna melanjutkan pembahasan kitab A'malul Qulub dari bahasan jangan kau nodai keikhlasan, jangan nodai keikhlasan. Dan bagi Anda yang mengikuti kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya, rahmatnya untuk kita bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh beliau. Mempersingkat waktu, kita persilahkan pada Ustadz untuk menyampaikan bimbingan ini. Falyatafadhal mashkuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Azza wa Jal, dan mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan dalam menjalani hidup ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, lahir batin, dunia akhirat, dan berbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Falakal hamdu ya Allah ala ma an'amta alaina hamdan kathiran tayyiban awalan wa akhiran zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keikhlasan, urgensi keikhlasan dan hakikat keikhlasan. Dari pembahasan tersebut kita memahami betapa pentingnya ikhlas. Bahkan ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah.
disertai dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah jelaskan dalil-dalil yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ikhlas, urgensinya, hakikatnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berusaha menjelaskan suatu pembahasan yang sungguh sangat menarik sekali, dan ini pembahasan yang sangat penting untuk diketahui, karena sering dari kaum muslimin bertanya bagaimana menjaga keikhlasan, bagaimana agar keikhlasan tidak ternodai. Karena kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, maka dalam beramal tersebut ada hal-hal yang akan merusak, menodai, mengurangi nilainya, bahkan bisa membatalkan ibadah itu sendiri. Tidak ada nilainya. Nah, karena keikhlasan telah ternodai. Dan ada juga pembahasan yang lain tentang mengikuti sunnah. Ada hal yang menodai hal itu, yang merusak. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menjelaskan tentang eksistensi ikhlas, hakikat keikhlasan, dan urgensi ikhlas beserta dalil yang disebutkan oleh beliau menyebutkan satu pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan merusak amalan atau perkara-perkara yang muncul yang menodai amalan seseorang. Beliau mengistilahkan afat, hal-hal yang merusak. Dalam hal ini beliau menyebutkan ada 3 perkara yang sangat berbahaya yang sering muncul dalam amalan seseorang, yang itu akan menodai keikhlasan dan ketulusannya. Beliau menjelaskan, yu'radu lil 'amil fi amali 3 afat. Tampak dan muncul bagi seorang yang beramal di dalam amalannya, di dalam ibadahnya, 3 perkara yang merusak, afat. Kalau dalam tanaman, ini adalah hama yang akan merusak. Ada 3 hal yang merusak, 3 hal yang menodai. Yang pertama, kata beliau, ru'yatuhu wa mulahadhatuhu. Yang pertama adalah penilaian seseorang yang berlebihan terhadap amalannya, atau penilaian seseorang terhadap amalannya. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, wa talabul 'iwad 'alaihi, menuntut imbalan kepada Allah, apalagi kepada manusia, menuntut imbalan alaihi, terhadap amalan tadi. Dan yang ketiga, waridahu bihi wa sukunuhu ilaihi, merestui dan merasa nyaman dengan amalannya. Nah, ini 3 perkara yang muncul dalam amalan seseorang, atau muncul tatkala seorang beramal. Dan ini, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah afat yang merusak. Yang pertama, ru'yatuhu wa mulahadhatuhu. Jadi seseorang
yang menilai, ya, yang telah menganggap bahwa amalannya itu adalah amalan yang sudah sempurna dan yang terbaik. Ya. Sehingga muncul kesombongan dalam dirinya, ya, terhadap amalannya. Lalu dia membanggakan amalannya di hadapan, ya, orang lain. Dia akan selalu menyebut-nyebut amalannya. Ya. Dia akan selalu mengalu-alukan amalannya. Saya telah begini, begitu, dan seterusnya. Melakukan amalan begini dan seterusnya. Ya. Nah, dia sungguh sangat pede sekali dengan amalannya. Dia telah menilai amalannya amalan yang sempurna. Amalan yang terbaik. Nah, maka muncul apa? Muncul kesombongan. Ya. Sehingga dia sombong dengan amalannya. Dan ini adalah perusak amalan dan menodai keikhlasan. Nah, yang kedua, talabul iwad alaihi, menuntut imbalan kepada Allah terhadap amalannya. Karena dia merasa bahwa amalan yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang kewajiban dia, maka dia berhak mendapatkan imbalan dari kewajiban yang telah ditunaikan. Ya. Seperti dia memahami bagaimana bertransaksi dengan sesama. Dia bekerja, ya berhak mendapatkan gaji, ya, mendapatkan imbalan. Itu hak dia. Nah, bila ada dalam diri seseorang bahwa dia itu berhak mendapatkan imbalan di sisi Allah terhadap amalannya, inilah penyakit. Ini suatu yang akan menodai keikhlasan. Nanti akan dijelaskan Imam Ibnu Qayyim bagaimana kita bisa selamat dari, ya, kondisi yang kedua ini. Dan yang ketiga, dia ridahu bi amalih, betul-betul merestui, ya, sudah ridha dan, ya, merasa cukup dengan amalan yang dia lakukan, dan bahkan dia sukunu ilaih, merasa nyaman dengan amalannya. Udah, ya, ini udah yang terbaik. Udah nyaman dengan amalan yang seperti itu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah lagi berusaha untuk meningkatkan, ya, untuk betul lagi meningkatkan kualitas, ya, kualitas ibadahnya dan kualitas dari keikhlasannya dalam beramal dan kesungguhannya. Kenapa? Ya udah merasa aman dengan amalannya, udah cukup. Ini adalah penyakit di dalam beramal. Ya, akan merusak amalan dan menodai keikhlasan. Nah, yang pertama, penilaian seseorang terhadap amalannya. Dan dia telah, ya, meyakini bahwa amalannya amalan yang terbaik. Amalannya telah sempurna. Amalannya dah jadi yang the best gitu, ya, yang terbaik. Tidak ada lagi sana kekurangan, kecacatan, ya. Dan dia sungguh sangat pede sekali dengan amalannya, ya. Nah, ini adalah penyakit. Bagaimana kita bisa selamat dari kondisi yang seperti itu? Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah resep atau, ya, tips, ya, untuk bisa selamat dari kondisi yang seperti itu. Kata beliau, agar kita selamat dari kondisi demikian itu, musyahadatu liminnatillahi alaihi wa fadlihi wa taufiqihi lah, wa annahu billah la binafsihi, wa annahu innama aujaba amalahu masyiatullah la masyiatuhu, bahwa seseorang selalu, ya, meyakini, ya, mengakui
karunia Allah terhadapnya. Ya. Dan taufik, bimbingan Allah terhadap dia dalam beramal. Bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa dia melakukan amalan tersebut hanya dengan pertolongan Allah, bukan dengan pertolongan dirinya. Bukan semata-mata dengan dirinya. Dan yang bisa membuat dia beramal adalah masyiatullah, kehendak Allah, bukan semata-mata kehendak dirinya sendiri. Simpulannya, bahawa untuk menghilangkan kesombongan dalam beramal, penilaian yang berlebihan terhadap amalan kita, intinya, kita ini bisa beramal karena siapa? Sebanyak apapun amalan kita, ya, sebaik apapun dalam penilaian kita, semua hal itu tidak bisa kita lakukan dengan sendirian, semata-mata taufik, karunia, bimbingan, ya, pertolongan dari Allah. Nah, jika hal demikian, ya semua terlaksana dengan kehendak Allah. Betul, kita memiliki kehendak, tapi tidak akan terrealisasi kehendak kita, keinginan kita, usaha kita, kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Ini harus dihadirkan dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam setiap amalan kita. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu untuk melakukannya, melaksanakannya, dan terrealisasi yang dikehendaki itu, illa an yasha Allah, kecuali bila Allah menghendakinya. Allah sebagai Rabb alam semesta. Beliau melanjutkan, Imam Nuqai, walau khulliya wa nafsahu, bila seorang hamba dibiarkan dengan sendirinya, dibiarkan kepada dirinya, lam yakun min fi'lihi salih syai'un alban, tidak akan mungkin ada dari amalannya sesuatu yang baik sedikit pun. Akan mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang baik. Kenapa demikian? Beliau melanjutkan penyebabnya. Karena kalau diri kita yang menjadi pegangan kita dalam beramal, ya, bila kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, ya, dan sangat pede sekali dengan diri sendiri, ya, apa yang terjadi? Ya, tidak akan mungkin kita melakukan. Kenapa? Ya, sebabnya kata Imam Ibnu Qayyim, kena jiwa kita, diri kita sendiri ini bagaimana sifatnya? Karakternya bagaimana? Kata beliau, jahilatun zalimah. Perhatikan ini. Seorang yang memahami sifat di sini, maka orang yang sadar dan paham tentang siapa dia yang sesungguhnya. Jiwa kita ini, kata beliau, jahilatun zalimah. Jiwa yang bodoh dan zalim. Wa ma utitu min al-ilmi qalila. Ya. Secerdas apapun, sepintar apapun, maka manusia tetap bodoh. Ilmunya sangat sedikit. Ya, kalaupun dia ahli dalam urusan dunia, wahum anil akhirati ghafilun, lalai tentang akhirat. Betapa banyak kita melihat orang yang masya Allah ahli dalam urusan dunia, dia ahlinya dah, tapi akhirat dia tidak mengetahui. Ya, untuk tata cara solat tidak paham, berwuduk tidak benar, apalagi perkara agama yang lain. Naam, makanya jiwa ini sifatnya ya jahil. Innahu kana zaluman jahula, kan begitu. Makanya dia berani untuk memikul amanah. Allah berikan amanah kepada gunung yang kokoh, kepada langit, mereka tidak mampu memikul hal itu. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Lalu manusia berani untuk memikul amanah. Kenapa? Karena kejahilan dan kezalimannya. Innahu kana zaluman jahula. Nah, zalim dan jahil. Dan dalam banyak ungkapan Imam Ibnu Qayyim, bila berkumpul dua sifat ini dalam diri seseorang, kejahilan dan kezaliman, inilah kerusakan yang nyata. Kerusakan bagi dirinya dan kerusakan bagi alam semesta ini. Taib,
Yang kedua, disebabkan kejahilan dan kezaliman, maka karakternya itu al-kasal, malas. Sehingga begitu juga itharus syahwat wal batalah, lebih mengutamakan syahwat nafsunya dan pengangguran. Ya, ini semua rentetan. Ya, dari sifat jiwa yang jahilah wa zalimah. Wahia, kata Imam Ibnu Qayyim, manba'u kulli syarr, jiwa inilah sumber dari seluruh kejahatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu' wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu ya sungguh-sungguh mengajak kepada kejelekan. Wa ma'wa kulli su', tempat ya ma'wa, menetapnya gitu ya. Kulli su', kejahatan ada dalam diri kita ini banyak ya. Wa ma kana hakadha lam yasdur minhu khair. Jika demikian karakternya, ya, sifatnya, maka tidak akan muncul darinya kebaikan. Wala huwa min sya'nih, bahkan bukan itu hal yang menjadi ya kebiasaan dia. Subhanallah. Ini yang mendominasi. Ya. Itulah jiwa kita. Maka bila kita memahami bahwa diri ini bila dibiarkan sendirian, apa yang akan bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Maka untuk selamat dari ya penilaian yang berlebihan yang memunculkan kesombongan dan keangkuhan di dalam beramal, maka hendaklah kita selalu menghadirkan dan meyakini, mengakui bahawa semua yang bisa kita lakukan, yang telah kita kerjakan dari amal saleh, bahkan dalam urusan dunia kita, semua itu adalah tauhid, bimbingan, karunia dari Allah yang Maha Kuasa, Al-Aliyyil Kabir, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar dan Maha Agung. Semua dengan izin Allah. Makanya kita selalu berdoa, ya, kita memohon kepada Allah, a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadah. Berikan pertolongan ya Allah kepada aku untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Nah, Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, fal khairul ladzi yasdur minna innama huwa minallah. Kebaikan yang muncul yang dilakukan oleh diri itu adalah karunia taufik dari Allah. Wa bihi, dan dengan pertolongan Allah. La minal abdi, bukan semata-mata hanya kerana perbuatan hamba. Wala bihi, bukan kerana pertolongan hamba, kekuatan hamba sendiri. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jal. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Qala ta'ala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahad abada walakin Allah yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, ya, rahmat dan karunia Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahad, tidak akan ada seorang pun dari kalian yang akan suci, selamat dirinya abada, selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, Allah yang mensucikan, ya, yang membersihkan, yang menyelamatkan, ya, seseorang yang dikehendakinya. Jadi semata-mata karunia dari Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ucapan penghuni surga tatkala mereka masuk surga kerana siapa? Semata-mata amalan mereka? Tidak. Karena Rasul mengatakan, i'lamu fa innahu lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluh. Ketahuilah, tidaklah amalan seseorang yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Tapi semata-mata rahmat dari Allah, ya. Illa, kata Rasulullah, yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali bila Allah merahmatiku dan memberikan karunia kepada aku. Nah, penghuni surga mengatakan begitu mereka masuk surga, semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, memberikan hidayah kepada kami li hadza, untuk ini, untuk masuk ke dalam surga, dan juga dahulunya di dunia kami bisa beramal menjadi sebab untuk masuk surga, dan sekarang Allah berikan petunjuk kepada kami untuk masuk surga.
Wa ma kunna linahtadi. Dan tidaklah dahulunya kami mungkin atau bisa beramal, mendapatkan hidayah, petunjuk, bila Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Ini pengakuan, ya, penghuni surga. Maka seluruh kebaikan, kata Imam Ibnu Qayyim, semata-mata mujarradu fadlillah, semata-mata karunia dari Allah dan nikmatnya, kebaikannya. Maka dialah yang berhak untuk dipuji selama-lamanya. Belum berikan perbandingan bahawa tatkala seorang menilai amalannya, penilaian dia terhadap amalannya, ya, yang menimbulkan kesombongan, pengakuan bahawa dialah yang beramal, dia yang melakukan semata-mata dengan ya keahlian dan kemampuannya, itu seperti penilaian dia terhadap anggota badan dia. Adakah seorang yang mengatakan bahawa anggota badan ini adalah saya yang menciptakan, saya yang memiliki? Tidak ada. Begitu juga sebagaimana anggota badan kita yang lengkap, yang sempurna adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan kita. Allah yang memberikan karunia, Allah yang memberikan kemudahan, pertolongan, bukan semata-mata karena kecerdasan kita. Ya kalau begitu Ustaz, berarti enggak perlu kita amal, cukup nunggu pertolongan dan kemudahan dari Allah, taufik dari Allah. Tidak demikian pemahamannya. Kalau kita tidak berusaha, tidak akan mendapatkan karunia. Kalau kita tidak meminta pertolongan, tidak akan mendapatkan karunia. Kalau kita bermalas-malasan, tidak akan mendapatkan kemudahan. Nah, tapi setelah kita berusaha, bersungguh-sungguh, memohon, maka semua itu akan terlaksana dengan kehendak dan izin Allah. Lalu bagaimana ya kita bisa selamat dari kondisi demikian itu? Ya, yang kata Imam Ibnu Qayyim, "Falladhi yukhallisul 'abda min hadhil afah", yang akan menyelamatkan seorang hamba ya dari kerusakan itu, dari penyakit yang demikian, dari kondisi yang merusak amalan itu. Yang pertama, ma'rifatu rabbi, betul-betul mengenal Rabbnya, keagungannya, kemuliaannya, kebaikannya, rahmatnya, karunianya, dan seluruh kebaikan dan kemuliaan dimilikinya. Semua yang terjadi di alam semesta dengan izin dan kehendak Allah, termasuk amalannya. Dia betul-betul sadar, paham tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Dan tentu ini hanya bisa diketahui dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat. Yang kedua, ma'rifatu nafsi. Jadi mengenal diri sendiri. Banyak orang tidak kenal pada dirinya. Ya. Orang-orang yang sombong, angkuh, ya. Orang yang jahil terhadap dirinya. Saya ulangi. Orang yang bangga dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan kekayaan yang miliki, dengan amalannya, dengan kesuksesannya. Itu orang yang jahil terhadap dirinya sendiri. Orang yang jahil, tidak mengenal hakikat dirinya. Itulah yang menyebabkan munculnya kesombongan yang dilakukan oleh manusia. Jika dia mengetahui siapa saya, jika semua kesuksesan, kebaikan, keberhasilan, keberuntungan, kemudahan, kekayaan, kesehatan, semua itu dia kembalikan kepada Sang Pencipta yang memberikan, mengkaruniakan, ya, maka dia akan sadar, ya, semua hal itu adalah karunia dari Allah. Apa yang saya persombongkan, apa yang saya banggakan, tidak pantas, karena semata-mata adalah karunia dari Allah. Maka akan selamat dari penyakit yang pertama, ya, penilaian yang berlebihan membuat dia sombong terhadap dirinya. Yang kedua, kondisi yang sering yang menyertai amalan seseorang yang akan menodai keikhlasannya, menuntut imbalan, kompensasi, ya, imbalan terhadap amalannya. Ya. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia meyakini, memahami bahwa dalam dia beramal dan beribadah seperti bertransaksi dengan sesama. Ya, saya sudah menunaikan hak atau kewajiban, ya berarti saya wajib mendapatkan hak saya. Setelah bekerja, ya dapat, saya berhak mendapatkan gaji,
ya, imbalan. Ya. Tatkala seseorang memahami dalam dia berinteraksi hablum minallah, dia memahami bahwa konsepnya sama dengan hablum minannas, dalam artian bila saya melakukan tugas dan kewajiban, ya berhak mendapatkan imbalan, ya, dalam urusan dunia seperti itu. Bila yang demikian pemahaman dia terhadap konsep muamalah kepada Allah, hablum minallah, maka dia adalah orang yang telah keliru. Ya. Maka perlu dipahami apa yang dijanjikan oleh Allah. Surga bagi orang beriman dan beramal saleh, pahala demikian dan seterusnya. Apakah karena hal itu kita berhak mendapatkannya? Pertanyaan yang perlu kita pahami dan dipahami juga, yang lebih utama dipahami jawabannya. Apakah karena kita berhak? Para pemirsa ikhwatal iman, apakah diri kita berhak mendapatkan imbalan itu, surga itu? Tidak. Tapi semata-mata kembali kepada yang pertama, karunia dari Allah. Allah yang telah mewajibkan kepada dirinya, barang siapa yang beriman, beramal soleh, ya akan saya berikan balasan surga. Saya terima amalannya. Itu semata-mata hak Allah. Bukan karena kita berhak mendapatkan hal itu. Kenapa? Siapa kita? Kita adalah abdun, hamba Allah. Kalau hamba, milik siapa? Milik sayyidihi, tuannya, pemiliknya. Dia tidak memiliki sesuatu. Karena hamba itu dimiliki. Berbeda seorang yang merdeka. Ya, tapi kita abdun lillah, hamba Allah, yang enggak berhak dong sesuatu dari tuannya. Kalau kita abdun lillah, yang enggak berhak sesuatu dari Allah. Tapi karena Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dengan kebijaksanaan Allah dan ilmunya yang luas, Allah mewajibkan pada dirinya, barang siapa yang beribadah kepadaku dengan ikhlas, aku balas itu. Aku berikan balasan begini dan seterusnya. Dan Allah tidak akan mungkir janji. Tapi apakah karena kita berhak mendapatkan hal itu? Tidak. Bukan karena kita berhak. Siapa kita? Kita abdun lillah. Maka tatkala ada seorang dalam beramal, kemudian telah memastikan, saya berhak dong mendapatkan pahala dari amalan ini, baca Al-Quran saya, solat saya, haji saya, ini dia telah keliru, telah menodai keikhlasannya. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kondisi yang seperti itu, menuntut imbalan, kompensasi, ya, terhadap amalan dan ibadahnya, yaitu keyakinan dia. Dia harus paham sepaham-pahamnya, ya, yakin seyakin-yakinnya bahwa dia itu abdun mahd, semata-mata hamba. Ya, Allah sang pencipta yang kita ibadahi, dan kita abdun, ya, hamba yang berkhidmat, yang beramal, yang mempersembahkan diri kepada siapa? Pada Allah, Rabb kita. Wal abdu la yastahiqu ala khidmati li sayyidi iwadan wala ujratan. Dan beliau menjelaskan bagaimana kalau hamba itu tidak berhak mendapatkan sesuatu balasan atau imbalan terhadap, ya, khidmat dia, pelayanan dia terhadap tuannya. Karena dia adalah, ya, harta yang dimiliki, tidak memiliki. Beda kalau hurun, merdeka, dia memiliki. Tapi abdun adalah milik, dimiliki, bukan memiliki. Milik dari tuannya. Nah, kita semua abdun lillah, ya, milik Allah. Maka kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, ya, abdun lillah, dan kembali kepadanya. Idh huwa yakhdumuhu bi muqtada ubudiyah. Karena seorang hamba tadi yakhdumuh, hamba yakhdumuh, yaitu memberikan pelayanan kepada tuannya sesuai dengan, ya, eksistensi dia atau sesuai dengan status dia, sesuai dengan status dia, ya, status ubudiyah dia, penghambaan dia. Fama yanalu min sayyidih min al-ajr wa tafaddul minhu. Suatu yang dia dapatkan, kebaikan, karunia, ya, imbalan, pahala atau imbalan dari tuannya,
itu adalah semata-mata ya pemberian, karunia, pembelian dari dia. Wa ihsanun, kebaikannya. Wa in'amun alaihi, nikmat yang diberikan kepadanya. La mu'awalah, bukan bentuk ya itu dalam bentuk kompensasi, dalam bentuk imbalan, tidak ya, atau mengganti ya, dia telah bekerja, bukan diganti kerja tadi dengan imbalannya atau dengan gajinya, tidak demikian. Idil ujratu innama yastahiqquha al-hur, balasan imbalan itu hanya berhak didapatkan oleh seorang yang merdeka, au abdul ghair, atau dia hamba orang lain. Fa amma abdu nafsihi fala, amma abduhu nafsihi fala, jika dia adalah hamba seseorang tadi, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan dari tuannya. Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita, kesimpulannya adalah kita ini abdun lillah, hamba Allah. Ya, abdun lillah. Berarti kita berkhidmat, beramal untuk Allah. Tidak berhak kita mendapatkan pahala, imbalan. Maka jangan pernah seorang mengatakan, saya telah beramal, ya pasti dong saya mendapatkan pahala, imbalan dari amalan saya. Tidak demikian. Pahala yang kita dapatkan itu Allah yang telah menjanjikan, Allah yang telah menentukan. Beramal soleh, beriman, ya surga Firdaus. Itu Allah yang menentukan. Jadi hak yang Allah tentukan. Ya kalau itu hak Allah yang ditentukan, ya Allah memberikan dan bisa menahan, tidak memberikan. Gak bisa kita memaksa atau merasa berhak mendapatkan. Tidak ada. Kita abdun lillah. Jika demikian halnya, apa yang kita ya persombongkan? Apa yang kita ya menilai bahwa amalan kita adalah amalan yang telah pasti diterima, amalan yang terbaik? Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang pantas untuk dilakukan atau untuk disombongkan. Tidak ada. Karena ternyata kita ini ya tidak berhak memiliki hal itu. Lalu bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW tatkala bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, tahukah engkau hak hamba, hak Allah terhadap hamba? Ya, atau kewajiban yang wajib tunaikan oleh hamba kepada Allah, dan juga hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah. Maka Mu'ad menjawab, saya tidak tahu. Allah Rasul mengatakan, haqqullah 'alal ibad ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan adalah hamba beribadah kepadanya, tidak berbuat kesyirikan. Sementara hak hamba yang akan ditunaikan Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan. Itu adalah hak yang Allah wajibkan ya terhadap dirinya, bukan karena kita yang berhak mendapatkan hal itu. Karena kalau Allah ingin mengazab ya semua makhluk ini, Allah tidak zalim. Ya, Allah tidak zalim. Karena mereka semua adalah abdun lillah. Hak Allah, milik Allah. Maka tatkala Allah ingin mengambil, ya diambil oleh Allah. Tatkala Allah ingin menetapkan, dibiarkan, ya masih dibiarkan oleh Allah. Maka ini akan menjadikan kita orang-orang yang memahami ya eksistensi diri kita. Maka jadilah abdun lillah. Ya. Jangan menjadi abdun siapa-siapa. Dunia, harta, jabatan, kedudukan, pimpinan, jangan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu seorang merestui amalannya dan merasa nyaman dengan amalannya. Ini penyakit ini. Ya, yang akan menodai keikhlasan dia dalam beramal. Nah,
bagaimana kita menyelamatkan diri dari kondisi demikian itu? Kata Imam Ibnu Qayyim, ada dua hal. Walladhi yukhallisuhu min ridah bi'amalihi, min ridahi bi'amalihi wa sukunihi ilaihi amran. Yang akan menyelamatkan dia dari merestui amalan dan merasa nyaman dengan amalannya. Ada dua hal. Yang pertama, haduhuma mutala'atu uyubihi wa afatihi wa taqsirihi fi. Wa fihi min hadhi an-nafs wa nasib asy-syaitan. Wa qalla 'amalun min al-a'mal illa walisyaitan fihi nasib. Wa in qall walin-nafsi fihi hadhun. Kata beliau, mutala'atu uyubi, mengetahui kecacatan, kekurangan amalan. Wa taqsirihi bi, sama arti kekurangan, Wa ma fi min hadhin nafs, dan apa yang terdapat dalam amalan itu keinginan nafsu atau jiwa. Pernah kita sampaikan, karakter jiwa ini, dia dalam beramal pasti menginginkan sesuatu untuk dirinya. Nah, keikhlasan itu enggak ada, itu keinginan untuk diri sendiri. Tidak ada sedikit pun. Khalis, tulus lillah. Nah, sering kali kita beramal, ada sesuatu yang ada di hati. Orang enggak tahu, kita yang lebih tahu. Ingin berbuat amal, lakukan kebaikan, sedikit ada pujian, udah kita sedikit ada merasa bangga. Sedikit sesuatu merasakan ada sesuatu di hati, kebanggaan, ada sedikit kesenangan tatkala dipuji. Itu sudah menentukan bahwa jiwa itu menghendaki ada bagian yang bagi diri, keinginan diri dalam amalan tadi. Adapun orang yang ikhlas, gak ada sama sekali. Mau dipuji, mau dihina, gak ada pengaruh bagi dia, karena dia bukan beramal untuk manusia, dia betul-betul beramal karena Allah sang pencipta dia. Maka dia tidak akan pamer dengan amalannya, tidak akan dipublikasikan, tidak akan di-share ke sana sini. Kenapa? Karena dia tahu penyakit dirinya ingin dipuji. Sedikit ada pujian, akan sedikit ada getaran di hati. Sedikit merasa bangga. Itu dah bermasalah dengan keikhlasan. Wa in qall, wa nasibu syaitan juga ada, bagian dari syaitan. Faqalla amal min amal, hampir atau sedikit sekali amalan dari amalan-amalan manusia, kecuali wali syaitan fi nasib. Dalam amalan tersebut ada bagian untuk syaitan. Wa in qal, kendati itu sedikit, kata beliau. Dan juga di dalam diri, untuk diri ada juga bagian walin nafsi fihi hadhun. Jadi ada dua hal dalam kita beramal itu ada secuil untuk syaitan, ada bagian untuk syaitan, gitu dan juga untuk diri. Nah, dan syaitan berusaha seperti itu, terus berusaha, dia ingin mendapatkan. Artinya seorang beramal sedikit digoda oleh syaitan, maka berubah niatnya. Begitu seorang beramal, dia ingin untuk dirinya. Nah, bahkan Nabi ditanya tentang seorang yang menoleh ke kiri, ke kanan dalam solat. Sebagian kita solat perintahkan untuk menghadap kiblat dan untuk konsentrasi pada tempat sujud, bukan menoleh ke kanan ke kiri. Itu akan merusak kekhusyukan dan konsentrasi kita yang menghadap Allah. Nah, dan itu merupakan ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Jadi syaitan berusaha mencuri, curian dari syaitan yang berusaha dilakukan oleh syaitan dalam solat seorang hamba. Jadi tatkala ada seorang dalam solat, kalau dia berusaha ke kiri ke kanan, itu secara fisik melihat ke kanan ke kiri, tidak konsentrasi tempat sujud. Ini adalah
curian dari syaitan adalah pandangan dia telah diculik syaitan sehingga menolehkan ya ke kanan dan ke kiri. Jika itu bermasalah, adalah bagian dari syaitan, amalan syaitan, syaitan yang berusaha untuk membuat seorang hamba tidak konsentrasi. Bila itu hanya pandangan ya mata. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana dengan iltifat ya, yaitu iltifat qalbihi ila siwallah, berpalingnya hati seorang hamba kepada selain Allah. Tatkala di hati ada keinginan dipuji, sanjungan, merasa bangga, hati telah berpaling pada selain Allah, tidak lagi tulus, telah berpaling mengharapkan pujian dan bangga dengan pujian manusia. Ya, tatkala seseorang ya merasa senang dan bangga untuk mendapatkan pujian dari manusia, ya, berbagai pujian datang kepadanya, itu sehingga membuat dia ingin pujian tersebut, ya, maka sesungguhnya hati telah berpaling kepada selain Allah. Jika berpalingnya pandangan mata kiri kanan adalah bagian curian ya syaitan dalam solat seorang hamba, bagaimana dengan berpalingnya hati kepada selain Allah? Ini lebih dahsyat. Ya. Maka ini lebih dahsyat. Betul-betul syaitan berhasil mengambil bagian yang besar dari curian itu. Itulah kerja syaitan, selalu berusaha memalingkan hati kita kepada apa? Pada selain Allah, dunia, jabatan, orang lain, pujian dan seterusnya, sehingga menjadi gila pujian. Ya, yang dipuji, yang disanjung, beribadah, ya, ingin dipuji, pulang haji, ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haja, di hatinya ada. Dia senang, sementara dia haji. Lillah walillahi ala nasi hajjul bait. Ini hati telah berpaling kepada pujian tadi. Ini telah bermasalah, menodai keikhlasan, mencemari ketulusan, ya. Maka waspada dari hal yang seperti itu. Nah, itu yang pertama, kita betul-betul paham dan sadar tentang kekurangan, ya, kecacatan, ya, kesalahan yang ada dalam amalan kita. Ada ya bagian syaitan, ada bagian untuk diri kita. Nah, kemudian itu termasuk hal yang bermasalah. Yang kedua, ya, agar kita selamat dari merasa atau merestui amalan, ridho dengan amalan kita, ya, dan merasa nyaman dengan amalan kita. Yang kedua adalah betul-betul meyakini ilmuhu bima yastahiqur rabbu min huquqil ubudiyah wa adabiha adh-dhahir wal batin. Betul-betul dia memahami, ya, apa yang sesungguhnya yang berhak, ya, untuk diberikan, dipersembahkan kepada Allah tentang hak-hak ubudiyah tadi. Sudahkah dia betul-betul memberikan hak-hak itu? Kalau dia perhatikan, dia sadar, dia akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa ternyata apa yang ingin dia persembahkan atau hak ubudiyah yang wajib dia tunaikan, dia akan sadar bahwa sesungguhnya tidak pantas dia menghadap Allah dengan amalan yang sedang dia lakukan sekarang ini. Begitu tidak ada nilainya, begitu tidak ada kualitasnya, penuh dengan kekurangan. Sementara hak Allah, hak-hak ubudiyah itu sangat besar. Adab-adabnya yang zahir, secara lahir dan batin, kata beliau, ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat ibadah yang harus terpenuhi biar lengkap dan sempurna. Adab-adabnya, ya, hak-hak ubudiyah yang harus ditunaikan. Ya.
Sehingga kalau kita memahami hal itu, kita semakin sadar ternyata amalan yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan, kalau kita perhatikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, sudahkah kita mampu betul-betul memberikan hak itu, menunaikan hak itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya itu belum. Bahkan kata beliau, kata Imam, wa annal abda adhab wa ajaz wa aqal min an yuwaffiya haqq. Sesungguhnya seorang hamba sangat lemah, sangat tidak mampu untuk betul-betul memberikan hak itu secara sempurna. Wa an yarda biha li rabbi, dan dia telah ridha, merasa nyaman dengan ibadah yang telah untuk Rabbnya. Kemudian beliau memberikan bagaimana sikap seorang arif billah. Jadi kalau betul kita paham kepada Allah, orang yang paham kepada Allah itu, kata Imam Ibnu Qayyim, fal arifu la yarda bi syai'in min amali li rabbih wa la yarda nafsahu wa yurdi nafsahu lillahi ta'ala tarfata 'ain wa yastahi min muqabalatillah bi amali. Seorang yang arif, sudahkah kita kenal kepada Allah? Orang yang betul-betul arif kepada Allah, kenal kepada Allah, la yarda bi syai'in min amali li rabbi. Dia tidak akan pernah ridho, merasa cukup, ya, telah merasa nyaman dengan sesuatu dari amalannya untuk diberikan kepada Allah. Ya, apalagi membanggakan. Wala yarda nafsahu lillahi ta'ala tarbatan. Dia juga tidak akan pernah merasa ridho dirinya, ya, lillah, sebagai abdun lillah, disembahkan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah, dan amalannya tarfatain, kena di dalam satu kedipan mata. Wa yastahyi min muqabalati rabbih bi amali, muqabalatillah bi amali. Dia malu menghadap Allah dengan amalannya. Kenapa dia malu? Sebab dia mengetahui amalan dia, hak-hak Allah begitu banyak yang belum dia penuhi. Amalan yang telah dia lakukan, itu amalan yang sangat tidak memenuhi syarat. Banyak kekurangan, banyak kecacatan, tidak sempurna, tidak maksimal, ya, belum memenuhi syarat untuk dipersembahkan kepada Allah Sang Pencipta. Dia malu. Maka kalau kita betul-betul memahami amalan kita, kita malu kepada Allah. Ya. Orang yang sering membanggakan amalannya, merasa pede dengan dirinya, ini orang yang tidak tahu diri, enggak malu kepada Allah. Siapa Anda? Telah merasa bangga, telah merasa sempurna menunaikan ibadah. Nah, malu kita dengan amalan kita seperti ini kepada Allah. Belum lagi dosa-dosa yang menodai hati kita. Ya. Kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Kurangnya syukur kita kepada Allah. Kurangnya pujian kita kepada Allah. Lalainya kita dalam menunaikan hak Allah. Malu kita kepada Allah. Malu, betul malu kita menghadap Allah dengan amalan yang seperti ini. Jika hal itu dipahami seorang hamba, dia akan sadar apa yang harus saya banggakan dari amalan saya. Jika demikian, dia akan juga sadar untuk apa saya mengharapkan pujian dari manusia. Tuh amalan saya begini, enggak sempurna, enggak berhak untuk dipersembahkan kepada Allah yang maha sempurna. Maka jangan nodai keikhlasan kita. Jangan rusak amalan kita. Kemudian Imam Ibnu Qayyim memberikan satu hal yang harus menjadi perhatian kita. Dan ini pernah dulu kita sampaikan. Fasu'u dhannihi binafsihi wa amalihi wa bughduhu laha wa karahatuhu li anfasihi wa su'uduha ila Allah wa su'udiha ila Allah yahulu bainahu wa bainar ridha bi amalihi wa ridha an nafsihi. Maka prasangka jelek dia terhadap diri dan amalannya, ya, ketidaksenangan dia terhadap dirinya
ya, dan ketidaksenangan dia juga terhadap ya proses atau anfasihi. Kita selalu ya melakukan proses itu, anfas, bernapas ya, untuk menjalani hidup ini. Wasu'ud, dan naik dia selalu menuju Allah, menghadap Allah, su'ud ya. Dan kita semua berproses untuk itu ya, proses kehidupan yang kita lakukan untuk terus berjalan menuju Allah, naik menuju tingkatan menghadap Allah ya. Bila kita memahami bahwa diri kita sungguh dalam kekurangan ya, dan kita tidak ridho dengan amalan kita sekarang ini ya, tidak senang dengan ya status diri kita yang sering malas menghadap Allah itu, maka bila kita berprasangka jelek ya, berprasangka negatif terhadap diri kita dan amalan kita dan status kita sekarang ini, maka itulah yang akan ya menjadikan kita, membendung kita dari ridho ya terhadap amalan dan ridho terhadap diri kita. Apa maksudnya? Bila kita berprasangka jelek pada diri kita sendiri, kita tidak akan mungkin ridho dengan amalan kita dan diri kita. Itu kesimpulannya. Tapi tatkala seorang pede dengan dirinya, selalu membanggakan dirinya, memuji dirinya, maka dia akan ridho dengan amalannya dan perbuatannya. Saya ulangi, tatkala seorang berprasangka jelek, berprasangka negatif terhadap dirinya dan amalannya, maka dia tidak akan pernah ridho dengan amalan dan dirinya. Tapi tatkala seorang berprasangka baik terhadap diri dan amalannya, dia akan selalu merasa pede dengan amalan dan diri, selalu bangga. Apa yang terjadi? Keikhlasan telah ternodai. Maka waspadalah, jangan nodai keikhlasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita selalu menjadi hamba-hamba yang ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk kesempatan kali ini ya, saya tidak bisa ya membuka sesi tanya jawab karena ada satu hal dan yang lainnya. Insyaallah kita bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih para Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafidhallahu ta'ala yang telah berkenan untuk kembali membimbing dan menyampaikan pembahasan dari pembahasan kitab Amalul Qulub ini. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semuanya, khususnya dalam rangka wasilah untuk kita memahami agama ini dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu